generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam pertemuan rutinitas kita, yaitu pertemuan P2K2. Tak lupa salawat beriring salam marilah kita aturkan pada junjungan akhlak Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Naik apa tadi ke sini, Bu Rani? Diantar, Bu, sama anak. Oke, alhamdulillah anaknya pengertian sama ibunya ya. Iya, Bu. Oke, pada sore hari ini kita akan kembali mempelajari modul kita, yaitu modul kesehatan dan gizi. Sebelum saya masuk ke modul kesehatan dan gizi, sedikit saya akan mereview modul yang kita bahas pada bulan lalu. Masih ingat, Bu? Masih, Bu, dikit-dikit. Apa tuh yang bikin kayak Ibu tangkap pada pembelajaran kita bulan lalu? Tentang meminjam, kan, Bu? Meminjam. Meminjam uang. Ada lagi, Bu? Itu aja tuh yang saya ingat, Bu. Oke, jadi pada bulan lalu kita sudah membahas modul PKPU ya. Ya, salah satu sesi yaitu cermat meminjam dan menabung. Oke, terima kasih pada Ibu Rani yang telah mengingat pembelajaran kita pada bulan lalu. Sudah dipraktekkan, Ibu, apa yang sudah kita pelajari bulan lalu itu seperti menabung? Sudah dilaksanakan, Bu? Sudah, Bu, dikit-dikit. Alhamdulillah. Saya harapkan pada ibu sekalian agar bisa menerapkan menabung untuk, apalagi tujuannya untuk masa depan anak, kayak menyekolahkan anak, Bu ya. Diharapkan ibu bisa menabung sejak ini, Bu ya. Oke, kita lanjut ke modul yang baru pada sore hari ini, modul kesehatan dan gizi. Nah, untuk kesehatan dan gizi ini, untuk hari ini kita membahas sesi 8, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Coba di sini Bu bisa diperhatikan ada gambar printer yang saya tempelkan. Di sini judulnya pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ada yel-yel, Bu. Nah, yel-yelnya ketika nanti saya sebutkan kesehatan dan gizi anak, nah ibu-ibu mempraktekkan dengan jawaban tinggi, sehat, dan cerdas. Bisa, Bu ya? Bisa, Bu. Oke, kita coba. Kesehatan dan gizi anak. Tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Beri tepuk tangan dulu, Bu, untuk kita semua. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu kita akan menonton film, Bu ya. Nah, di sini kita akan menonton film 1.3, Bu ya. Film 1.3 tentang, judul filmnya tentang pemeriksaan ibu hamil, Bu ya. Mari kita tonton bersama. Nanti saya harapkan ibu-ibu setelah menonton film ini bisa memberikan intisari dari film tersebut, Bu ya. Bisa, Bu ya? Bisa, Bu. Oke, kita tonton, Bu ya.
Aduh. Aduh, Ibu. Aduh. Ibu kenapa? Kok Ibu pucat begini, Bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini, Mas. Tadi Ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget. Nggak bisa berdiri gitu, Mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas aja yuk. Iya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu, Pak. kenapa Bu? Ini istrinya Mang Sayur. Iya Bu, ini istri saya lagi hamil. Oh, lagi hamil. Nggak kelihatan. Kurus banget, Pak, istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan, nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk Bu. Tapi Pak, takut bayinya. Kenapa bayinya Bu? Pak, istri Bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok, Pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya yang nungguin, Mang. Gak apa-apa. Udah, ayo Bu. Oke, Mang. Istri hamil nggak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih Mamang nih. Gimana istri saya Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu Bu? Emang perlu ya Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa Bu? Oh, pantesan istrinya si Bapak lemas. Kasihan nih. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak Bapak itu kurang bulat. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet. Terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung, tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam, lihat istri Ya, Bapak. baik Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu, Iya ya. Minum ya? makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin kesana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, inget dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun. Tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iya, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Resiko kelahiran?
Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Emangnya kenapa? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Bener ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Oke, selesai Bu ya nonton filmnya. Nah, kira-kira apa yang dicari dari film tadi, Bu? Nah, tadi kan Ibu sudah menonton film tentang pemeriksaan ibu hamil. Kemana mereka membawa ibu tersebut tadi, Bu, yang di film? Ke puskesmas kan, Bu? Oke, ya betul. Ke puskesmas, Bu ya. Tadi abang sayurnya membawa istrinya ke puskesmas. Nah, apakah ibu selama ketika hamil pernah juga pergi ke puskesmas? Pernah, Bu. Tapi sekali, Bu. Sekali-sekali, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Berapa kali ibu harusnya menemui bidan selama kehamilan? 4 kali ya, Bu? 4 kali? Iya, Bu. Oke. Layanan apa saja yang diterima ketika ibu hamil ke puskesmas? Yang pernah ibu alami lah selama ibu hamil, ibu kan pernah ke puskesmas tuh. Ya, Bu. Nah, layanan apa saja yang ibu terima? Biasanya saya apa, Bu? Tablet tambah darah itu dikasih sama petugas puskesmas. Ya, TTD, tablet tambah darah, terus layanan apa lagi? Timbang berat badan, Bu. Berat badan. Iya. Ada suntik, Bu? Suntik nggak ada, Bu. Nggak pernah ibu disuntik? Enggak, takut saya, Bu, disuntik. Oh, takut. Oke, jadi ada benar yang dikatakan seperti tablet tambah darah itu sangat penting ya dalam masa ibu kehamilan itu. Jadi tablet tambah darah itu ketika ibu jangan sampai nanti ibunya sampai kekurangan darah yang menyebabkan nanti penyakit anemia, Bu ya. Ya, Bu. Oke, di sini saya ada flipchart yang mana di sini flipchartnya akan menjelaskan tentang kapan periksa kehamilan. Nah, benar yang ibu katakan tadi, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, Bu ya. Ya, Bu. Nah, 4 kali, lebih sering lebih baik. Kapan itu dilakukan, Bu? Nah, di sini di gambar ini ada dia yang pertama 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Nah, itu bisa ibu pergi ke puskesmas ataupun ke bidan, Bu ya, untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, selanjutnya 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Nah, jadi pada usia 4 sampai 6 bulan 1 kali, Bu ya. Selanjutnya yaitu 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Jadi sekali pada usia sebelum 3 bulan, sekali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan, dan 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan, Bu ya. Ya, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu. Oke. Mungkin itu tentang kapan periksa kehamilan. Kita lanjut pada flipchart
pertumbuhan letak janin. Keenam, imunisasi tetanus toksoid. Ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau TTD. 8, tes laboratorium. 9, penjelasan bidan. Dan yang terakhir, pengobatan bila diperlukan. Nah, oke, jadi ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan yang bisa ibu-ibu dapatkan pada layanan kesehatan ibu hamil di puskesmas ataupun di klinik bidan. Nah, saya harapkan sebelumnya terima kasih pada Ibu Lolo tadi yang telah membacakan layanan kesehatan ibu hamil. Untuk di sini kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini. Jadi yang pertama ibu sudah tahu ya kapan dapat dilakukan pemeriksaan kehamilan, dan ibu-ibu juga sudah mengetahui layanan apa saja yang ada di puskesmas, layanan kesehatan ibu hamil, ada 10 poin tadi. Nah, yang perlu ibu perhatikan pada saat ibu hamil yaitu selanjutnya rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi ibu ketika akan melaksanakan persalinan, jadi harus punya rencana Bu ya. Oke, yang poin 2, tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Oke Bu, jadi ibu harus tanyakan kepada ibu bidan tanggal persalinannya. Yang ketiga yaitu siapkan donor darah. Nah, kenapa harus disiapkan donor darah Bu? Ada yang tahu? Ibu Rani? Biar nggak terjadi kekurangan darah ya kan Bu? Nah, iya. Terima kasih pada Bu Rani. Jadi disiapkan donor darah agar ketika nanti terjadi pendarahan, ibu-ibu bisa langsung ada untuk donor darahnya. Oke, yang terakhir yaitu ikuti kelas ibu hamil. Nah, di sini ibu-ibu ketika hamil bisa pergi ke puskesmas untuk mengikuti kelas ibu hamil. Sampai di sini ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih pada ibu-ibu sekalian yang telah hadir dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil dapat ibu praktekkan dalam kehidupan ibu, dapat ibu praktekkan pada masa kehamilan ibu ya Bu ya. Jadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sebelum saya tutup, masih ingat tadi yang Bu? Masih Bu. Oke, kita ulangi lagi Bu ya. Kesehatan dan gizi anak tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di bulan depan Bu ya. Saya harapkan ibu-ibu dapat hadir semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.